yang lugas, yang tegas, yang cerdas. Jangan dengan agama kita menjadi goblok. Nggak ada, ajaran Islam itu tidak pernah mengajarkan menjadi bodoh. Oh, ada banyak yang bodoh. Kenapa? Karena salah dalam mempelajarinya. Akhirnya kemakan doktrin. Kita ini bukan agama dogma. Kalau nggak percaya ini begini. Kalau nggak percaya itu begitu. Enggak. Tetapi menjelaskan, kenapa kamu harus percaya? Karena begini, ada penjelasannya. Bukan kata si A, kata si B, kata si C, bukan. Kebenarannya memang seperti ini. Akhirnya, ada orang gila wali. Bagaimana bisa seperti itu, saudara? Kita dari kecil akil balik menjalani perintah syariat, ujung-ujungnya jadi gila. Ada. Ketika kita mencapai makam tertinggi di dalam kita menganut sebuah agama, ujung-ujungnya menjadi gila. Ada orang mau seperti itu. Hah? Kita mengikuti ajaran agama supaya waras, supaya jelas. Gimana sih kalian? Katanya cucu Nabi menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Untuk berkomunikasi dengan orang mati, tidak harus menghidupkan orang yang sudah mati. Kenapa kita dianjurkan memberi salam ketika datang ke pemakaman? Karena orang di dalam kubur itu mendengar, mengetahui, menjawab. Cuman kita nggak bisa dengar, karena nggak ada kemampuan. Kalau ada kemampuan bisa kalian dengar. Kemarin ada yang bilang, TIJ, dukun, masa orang dikubur bisa tersambung? Kalau nggak bisa tersambung, ngapain kalian mengucapkan salam kalau kalian ziarah? Kalau dijawab kabur ya, apalagi di Indonesia, dikit-dikit hantu. Lihat kain kafan aja udah getar. Kalau lihat kain kafan kita takut karena mengingat mati, itu bagus. Tapi kalau ngelihat kain kafan, menganggap itu adalah pocong, hantu, demit, semit, nah disitulah salahnya kita. Itulah pemahaman yang salah. Nah, hantu takut, setan takut, semua takut. Demit takut, semit takut. Itulah ajaran yang diajarkan oleh orang ini. Jadi kita jadi takut dengan agama kita sendiri. Itulah asal mula terjadinya Islamofobia. Datang ke tempat ulama, takut kualat. Kita ini kotor, kita ini ahli maksiat, nggak mungkinlah datang ke tempat ulama. Ya akhirnya bergaul sesama bangsat. Datang ke ulama bangsat seperti si Bahar. Melihara bangsat, orangnya bangsat, tindak tanduknya bangsat. Seolah-olah dia mengayomi orang-orang bangsat, padahal dia sendiri bangsat. Nggak seperti itu, kawan. Kita yakin sekotor apapun kita hari ini, Allah masih memberikan pintu untuk kita bertaubat. Kita memang tercipta sebagai makhluk yang hina, dina, fana. Begitu juga orang-orang alim. Mereka memiliki kemuliaan karena ilmu, karena akhlaknya. Mereka berakhlak, mereka berilmu, tentu tidak akan ngata-ngatain kita walaupun kita ahli maksiat. Tetapi mereka akan merangkul dan juga mengarahkan kita ke jalan yang benar. Misalnya saya lontek nih,
kebetulan saya ngomong soal si ulama ini. Kalau dia ulama benar, dia tidak akan menghina saya sebagai lonte. Walaupun dia tahu saya lonte. Tapi dia akan merangkul. Akan memberikan jalan untuk saya bertaubat. Untuk mendapatkan hidayah. Membantu. Untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan ngata-ngatain. Ada lonte, saudara. Ulama apaan seperti itu? Itu yang membuat umat menjadi jauh. Kita kritik nih kesalahannya. Walaupun kita bangsat kan bisa membedakan. Yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Ketika kita kritik, pembenci, PKI, saudara, intelijen hitam, saudara. Terstruktur dengan masif. Gimana umat mau sadar dengan cara seperti itu? Kemudian bertaubat. Ada orang taubat nih. Cie, udah sholat sekarang ya. Kemarin-kemarin dari mana aja? Kok tumben sholat? Nah, itu moncong ulama kayak gitu. Lu percaya surga enggak? Gua percaya. Gua percaya surga. Ada surga di mana gua dititipkan ruh. Kemudian gua dikeluarin dari surga, masuk ke dalam surga dunia. Kemudian nanti ada surga setelah dunia ini. Gua percaya. Nah, dan saat ini juga ada surga itu. Ya, ada. Tiap malam Jumat gua masuk surga. Kadang malam Senin, kadang nggak peduli mau siang apa malam, masuk surga gua, masuk keluar. Udah keluar. Di malam masuk lagi, keluar, dah keluar surga. Kenapa gua dikeluarin? Karena makan buah khuldi. Udah makan buah khuldi, gua dikeluarin. Awalnya masuk, makan buah khuldi, keluar. Masuk, makan buah khuldi, keluar. Iya. Adam dan Siti Hawa dikeluarin dari surga ya gara-gara makan buah khuldi. Coba kalau nggak makan buah khuldi, kita hari ini hidup di dalam surga. Ya bukan seperti itu, karena ini adalah ketentuan Allah. Ya, yuk masuk. Buka-bukalah. Lagi live, bentar lagi. Teh Yuli. Apa ini? Berarti lu lebih hebat dari Nabi Adam. Inilah contoh budak-budak Habib odong-odong. Ini bukan perkara membanding-bandingkan. Kamu nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti udahlah, tolong dikembalikan kepalamu ke dalam kandungan untuk ngambil otakmu dulu. Nanti balik lagi kemari komen ya. Itu otakmu ketinggalan di alam kandungan itu. Setitik kenikmatan surga dibawa ke muka bumi. Begitu nikmatnya. Bagaimana dengan surga sungguhan nanti yang kekal abadi selamanya? Gua nggak usah rame-rame, sendiri aja nanti. Kalian mau rame-rame kumpul silahkan. Gua sendiri aja nanti, sendiri-sendiri. Bang, coba Teh Yuli suruh muncul. Nggak mau dia. Bentar aja, bentar. Pakai baju. Nggak mau.
Teh Yuli telanjang, bukan, nggak pakai baju. Nggak pakai baju bukan berarti telanjang dong. Misalnya saya nggak pakai celana, kalian percaya saya nggak pakai celana? Hah? Tapi nggak mesti telanjang dong. Saya nggak pakai celana, saya berani nunjukin nih. Saya nggak pakai celana. Kan nggak berarti telanjang kan? Dan betul kan saya nggak pakai celana? Saya pakai sarung. Nah itulah kalau budak berpikir kalau nggak pakai celana, oh telanjang dia, kurang ajar saudara. Dia nggak mikir, pakai sarung. Pakai sempak, gua kagak pakai sempak bang. Gerah. Teh Yuli pakai selimut, ya teh. Meren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merah Johan. Tasikmalaya hadir menyimak. Siap. Nah, ini ada lagi nih. Tukang kacang aja dipalak sama Habib. Oh, kejamnya dunia sampai meninggoy pula. Itulah dia. Tapi menurut cerita, Alkisah dongeng mereka, itu dapat surat. Nah, dapat surat bebas hisab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Bang TIJ. Salam dari Malaysia. Salam semuanya. Semoga Bang TIJ diberikan keberkahan, kesehatan yang baik serta dipermudah segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga dengan abang ya. Apa ini? Su'uzon terus lu sama cucu Rasul. Siapa cucu Rasul? Si Rizik, si Bahar. Su'uzon itu nggak boleh bang, tapi waspada itu wajib bang. Harus. Waspada itu merupakan sebuah keharusan. Kita memang harus berhusnudzon terhadap siapapun. Tapi waspada itu perlu. Misalnya nih ente nih naruh motor di luar gitu kan. Kuncinya lengket di motor. Nanti hilang itu. Jangan su'udzon. Biarin aja. Jangan kita su'udzon. Nggak ada maling kok di sini. Nanti motor lu digondol, tuh kan. Tadi katanya nggak boleh su'udzon. Su'udzon nggak boleh, waspada harus. TIJ, lu percaya Habib nggak? Enggak. Enggak. Dan nggak akan membuat gua murtad. Apalagi kualat. Gua nggak percaya. Kalau cerita-cerita foto bisa membantu menyelesaikan masalah, nggak percaya gua, nggak. Nggak percaya. Semua Habib, bukan Habibnya, tapi Habib yang ngomong ngelantur. Nggak ada keharusan, kewajiban kita untuk percaya kepada Habib. Tidak menggugurkan keimanan kita kalau nggak percaya kepada Habib. Gua keluar live ajaran sesat. Ya bagus bang, selamat datang di channel ini bang kalau udah keluar live dari ajaran sesat, dimana yang mengajarkan kita untuk menyembah baleho, menyembah foto,
Bagus, Anda bagus berarti keluar dari itu. Bagus. Anda masih, daripada Anda ikut live yang mengatakan bahwa ada seorang Habib bisa datang ke makam tetangganya yang fasik untuk mengusir mungkar nangkir. Nah, mending masuk di live TJ. Ini bukan masalah kacang goreng, tapi ini masalah dunia dan akhirat. Jadi orang yang ngaku cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dibuktikan dengan tes DNA biar umat ini percaya. Sebenarnya nggak perlu, Bang. Sebenarnya nggak perlu tes DNA itu. Nah, kenapa? Kalau nggak ngaku-ngaku di dalam tubuhnya punya darah Nabi. Tapi kalau sudah ngaku harus ada bukti. Nah, kalau cuma ngaku-ngaku doang, siapapun bisa ngaku. Saya misalnya ngaku. Di dalam tubuh TIJ punya darah Nabi, saudara. Nabi Adam. Dan itu tidak bisa kalian ingkari. Itu sudah memang terbukti bahwa kita adalah cucu Adam, keturunan Adam alaihissalam. Tapi kalau ngaku tersambung dengan Rasulullah di dalam tubuh kita, ada darah Nabi Muhammad, maka mana buktinya? Paling tidak DNA-mu terkonfirmasi dengan keluarga Nabi, dengan Bani Hashim sekurang-kurangnya. Iya. Habib tidak laku di Indonesia, kamu salah. Negara paling banyak memperdagangkan nasab yaitu Indonesia. Paling laku di Indonesia. Air celupan tangannya aja laku mahal. Gua mah dari tahun 2000 nggak percaya sama HRS yang selalu diagungkan sebagai imam besar. Gua sempat percaya, Bang. Gua nggak gabung dengan mereka. Cuman gua lihat ini potensinya baik siapapun dia. Tapi kalau sudah dikultuskan, di situ gua kagak demen. Udah dielu-elukan, sudah melampaui. Disitulah ketahuan. Dan orangnya senang dielu-elukan. Buktinya apa? Ketika dia dielu-elukan, gua dulu pernah mengelu-elukan dia, masih ada kontennya. Waktu dia pulang dari dari umrohnya yang 3 tahun itu, setelah penembakan sebelum penembakan itu, waktu itu ada aksi penolakan di Aceh. Gua tahu aksi itu dilakukan oleh orang-orang bayaran yang bukan orang Aceh. Gua membela dia. Kalau antum tidak aman di Jakarta, Bib, datanglah ke Aceh. Tinggal di tempat saya. Saya bilang gitu. Makin kesini, gue lihat makin lebay orang ini ya. Seolah-olah ketika dipuji-puji, disanjung-sanjung, senang sekali. Ketika dikritik, mereka mempersekusi. Di situ ketahuan kalau mereka bukan mulia beneran. Tapi kemuliaan yang dipaksakan, pencitraan juga, walaupun nggak masuk gorong-gorong. Dan kalian simak hari ini, dulu kata si Bahar, pencitraan, naik becak. Nah, sekarang si Bahar naik becak kemana-mana kan, datang ke Madura naik becak, disambut pakai becak. Nah, dulu miskin, sekarang naik mobil mewah, baju bagus. Nah, sekarang si Bahar. Kalau presiden, kalau pemimpin negara tajir kaya wajar. Tapi kalau pejuang katanya memperkaya diri dari hasil ngemis ke umat, nah itu kurang ajar.
Itu kurang ajar. Kemudian ada kata-kata konyol lagi. Seandainya dia terima uang dari pemerintah, pondoknya, lantainya bisa dibikin emas. Banyak tuh ulama yang dekat dengan pemerintah, nggak ada yang bikin pondok dari emas. Lantai pondok dari emas. Hah? Orang setiap tahunnya emas dibawa keluar dari Indonesia. Emas dari mana? Hah? Memang si Bahar mungkin duit dari pemerintah nggak mau dia, tapi uang recehan, sumbangan dari orang-orang mau dia. Nah, dari tempat maksiat yang waktu itu gencar sekali pingin dia datangi, sweeping, ya. Kemudian karena dibayar nggak jadi sweeping, itu ada. Nah, kalau yang halal dari pemerintah nggak mau. Nah, kalau jual jigong, ya kan? Malak mau. Nah, kalau yang halal dari pemerintah nggak mau. Aduh, Bahar, jual ini mau. Ini ada diskonnya, saudara. Air putih jual mahal, tajirlah kita. Apalagi kita jelek-jelekkan produk orang. Aduh, pejuang. Kalau nggak ada Jokowi dulu, nggak makan dia. Nggak caci maki Jokowi, ya nggak seperti ini. Nah, kalau nggak rada-rada gila, ya nggak akan viral. Kan kata mereka begitu. Kalau mau viral itu harus gila. Nah, kalau orang pakai kaos yang terbuka, misalnya yang santuy, yang fresh di saat kondisi cuacanya panas, itu wajar. Tapi kalau pakai jaket bulu di musim panas, di lokasi panas, itu nggak wajar dan itu akan viral. Dan ternyata betul, laki-laki pakai lipstick menor itu melawan kodrat dan itu viral. Ya Allah, ya sudah, ya. Budak mana budak? Apa nih? Mantan budak juga ternyata. Saya bukan. Saya tidak sempat jadi budak. Belum. Saya nggak jadi budak. Bung Lubis itu yang mantan budak. Saya nggak. Saya nggak pernah ikut mereka. Nggak. Ngaku abu ya, padahal buaya. Ngaku ulama, Al-Fatihah aja belepotan. Gimana mau ngajarin santrinya? Al-Fatihah loh, sesuatu yang sangat penting sekali. Ummul Quran, yang selalu kita bacakan di saat kita melakukan sholat. Itu aja belepotan. Gimana yang lain? Makanya ketahuan, yang berpura-pura alim, berpura-pura sebagai ulama, ketahuan. Namanya juga ulama karnaval. Iya, karnavalnya tiap hari masalahnya. Tapi kalau bocil-bocil kan cuman pada saat acara tertentu, 1 Muharram, 17-an. Bagaimana itu? Aduh. Memang parah. Oke lah teman-teman ya. Tanpa terasa sudah 1 jam 23 menit saya menemani kalian semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini tidak bermanfaat untuk kalangan hewan dan tumbuhan. Terima kasih banyak. Salam buat kalian yang mencintaiku ataupun yang membenciku.
Saya tidak membenci kalian, kalian bukan musuhku, kalian adalah saudaraku semuanya. Baik yang seiman seagama maupun yang sebangsa dan setanah air. Insya Allah nanti kita lanjut live-nya siang kalau saya sempat ya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat dan saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.